Hati, maksudnya apa? Kau sampai terkena efek sampingnya? Jawabnya hati. Kita berpacu dengan waktu. Kalau hal-hal yang seharusnya sudah diketahui mereka, tapi tidak kau sampaikan, dan engkau didahului malaikat Israel, maka kamu akan bertanggung jawab pada Allah atas semuanya. Di samping itu, kalau kamu tidak katakan, khususnya mengenai siapa Sohib bin Abdurrahman itu, maka jiwa kamu tidak akan bersih. Walaupun dengan mujahadah yang akan bersih, walaupun mujahadah amal swafitiyah yang berfungsi bersihkan hati, akan tetapi kalau mereka mujahadah tidak tahu siapa sang penciptanya, tidak tahu siapa yang mampu menghantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, musyawarah hadrat aliyah, maka sia-sia saja. Alhamdulillah, otak saya punya kesepakatan hati saya, dan akan sampaikan mengenai soal-soal yang dialami oleh pengamat daerah. Hari ini akan saya sampaikan. Di antaranya, beliau juga hadir di sini, namanya Kang Abdul Karim. Beliau dulu saat sama masih kecil, beliau abdinya Mbah Yai Masjid, abdi dalam. Beliau Kang Abdul Karim dulu itu biasanya itu kalau ada tamu itu yang menghantarkan unjukan, kadang putus-putus, itu Bapak Abdul Karim, itu orangnya. Dan beliau itu sudah pulang kan nggak pernah ketemu pada saya, kan itu. Terus beliau mencari saya itu mungkin beberapa kali yang ketemu. Alhamdulillah oleh Allah dipertemukan. Dan saat itu kami berdua ngobrol banyak. Dan akhirnya ada pertanyaan dari beliau. Apa isi pertanyaan itu? Kapan jenengan ada angan-angan? Ngaktifin PSB. Kapan jenengan ada angan-angan di Pembina? Saya agak terkejut. Kemudian saya menjawab, demi Allah, tidak ada sebayangan dalam diri saya. Tidak ada sedikit pun angan-angan dalam diri saya untuk menjadi pembina. Dan itu disaksikan oleh istri sendiri, ada di situ pada waktu itu. Bahkan istri saya itu nyaut, apa terus Mbah Yai. Begitu kan? Nah ini perlu saya sampaikan, biar tidak salah paham. Dan sekarang kebanyakan orang-orang yang belum tahu siapa saya secara mendetail. Mereka menganggap bahwa saya mendirikan PSB mencari untung, kan gitu, mencari kesempatan. Setelah durasi ketiadaan itu, pada kenyataannya demi Allah tidak. Kemudian Kang Karim cerita, saya ditemui Mbah Yai Umul Wahidin, disuruh mencari bersapi dan disuruh membantu bersapi. Kata lagi, ditembaknya sekitar 3 bulan yang lalu kalau nggak salah. Artinya di sini membantu dalam hal, saya jelaskan, Mbah Yai tidak menerangkan membantu apa, tapi insya Allah saya terangkan. Kang Karim disuruh membantu saya mengembalikan pengamal
kepada PSB, mengembalikan kepercayaan pengamal kepada Mbak yang sekarang sudah mulai lumpuh. Itu maksudnya. Ada lagi seorang pengamal dari Kendal, namanya Mbak Puni, Mbak Puni. Beliau juga itu banyak. Intinya, sore sapi ngadeg ya sapi. Itu daunnya banyak kepada Mbak Puni. Ini juga perlu saya sampaikan. Maksud dari saya, dari keyakinan saya pada baik. Bukan dari sapinya. Sapi itu siapa? Saya bukan siapa-siapa. Dan saya tadi amat terkejut. Ada getaran yang sangat mengisahkan dada. Demi Allah, saya terkejut. Sampai saat Bapak mengatakan Abai Safi, Abai anak saya pakai tulisan Al-Quran. Saya sangat terkejut sekali. Ada getar-getar yang mengejar hati. Maaf. Janganlah saya diistirahatkan dengan bayi makhluk. Janganlah saya diistirahatkan pada Sayyidina mulai Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Saya ada sepantasnya mendapatkan kedudukan itu. Sekarang permasalahannya apa? Apa artinya? Banyak pendapat. Ada yang mengartikan yang selalu mendapat rahmat Allah SWT. Ada yang mengatakan wow sing tansah oleh kinasi Allah SWT. Terus kalau gelar seperti itu tidak sepantasnya terapkan pada diri saya. Saya siapa? Saya bukan siapa-siapa. Ya. Saya hanya seorang fakir yang bodoh dan gila. Hanya saja kebetulan saya terlahir dari putra beliau Mas Bakti. Tapi kealimannya jauh dengan beliau dibanding bumi dan langit. Walaupun demikian, walaupun saya tidak mampu apa-apa, saya bumi Ramai Masjid Kota Solo sebagai langitnya. Beliau menyuruh saya, mengutus saya mengaktifkan kembali PSW yang telah lama. Aku akhirnya oleh beliau akan dipaksa. Dan terakhir kali saya putuskan, saya berusaha memberanikan diri untuk mengurus beban yang sangat berat sekali. Beban ini sebenarnya di luar dari kemampuan saya. Tetapi tugas yang harus saya laksanakan, saya harus melaksanakan tugas itu. Oleh karena itu saya mohon bantuan kepada saudara-saudara pengusaha kecil yang masih meyakini Bali sebagai Sarunadro, yang masih meyakini Bali sebagai pasar zaman. Mohon bantuannya untuk kerjasama dalam berjalan kafir baru selesai. Dan dalam perjalanan ini saya berpesan, janganlah menyakiti orang lain, janganlah merendahkan orang lain, apalagi memfitnah dan mengucilkan dan menghukum. Saya takut, saya khawatir, jangan-jangan yang kita kucilkan, kita hancurkan, kita seolah kita sembunyikan. Bagaimana kalau yang kita hancurkan, kita anggap lalu, kita anggap jelek, kekasih Allah yang sembunyikan? Kita akan mengalami kerugian yang sangat besar dari berat. Untuk itu, mari kita bekerjasama menunjukkan kebenaran kepada masyarakat bahwa
satu-satunya manusia terdekat adalah di alam ini adalah Bahyai. Dan maaf, saya bicara ini di dalam wakidiyah, di dalam pengawas wakidiyah. Bagi pengawas wakidiyah yang belum menjadi pengawas wakidiyah, monggo, mempunyai keyakinan lain. Dan di sini saya mengatakan kepada orang-orang, saudara-saudara yang menjadi pengawas wakidiyah, gitu. Terus mengenai malam ini, malam nuzul Quran, yaitu malam turunnya Al-Quran. Nah itu yang diturunkan pada hari ke-16 malam ke-17 bulan Ramadan. Kalau dikatakan bahasa Jawa, mendukung aturan-aturan Allah. Jadi turun meduk Al-Quran, aturan Allah, perintah-perintah Allah yang harus kita laksanakan, yang dari Allah, kalam Allah. Jadi sebelum Quran turun atau sebelum aturan-aturan Allah turun, ya. Sebelum aturan-aturan Allah turun, niku umat masyarakat manusia terjadi kerusakan, di mana di situ disebut zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Kemudian setelah Quran turun, setelah Nabi Muhammad SAW ditugasi Allah sekaligus sebagai kasih Allah secara lahiriah. Di situ Allah menciptakan, membuat aturan-aturan. Aturan-aturan itu yang diperuntukkan untuk anak-anak manusia, anak-anak keturunan Nabi Adam dan Ibu Hawa. Di mana aturan itu yang lazim kita kenal Al-Quran, Allah. Terus pertanyaannya, setelah beberapa ratus tahun, sekitar 1400 tahun saat ini, akankah kita sebagai manusia yang mengakui sebagai agama Islam, yang mengakui sebagai Nabi Muhammad adalah pimpinan kita dan Nabi kita, masihkah kita melakukan Al-Quran itu? Saya yakin, benar yakin Al-Quran sebagai kitab suci agama Islam. Akan tetapi pertanyaannya, walaupun meyakini, masihkah kita melakukan perintah Allah dalam Al-Quran? Pertanyaan itu. Nah di sini itu perlu penjelasan, perlu keterangan. Kalau di luar itu berusul pada orang pada musuh tidak bisa. Murid itu apa sudah? Murid itu guru yang mengajari para murid. Sebenarnya kalau menurut arti itu Pak Ayas itu juga dikatakan murid karena mengajari, memunculkan salah dia. Semuanya yang menjadi pengetahuan ini bisa dikatakan murid. Kalau bentuk arti itu, tetapi murid yang sesungguhnya itu sebelum diwakil dia disebut seorang guru yang bisa mengantarkan kepada Allah. Bahkan di situ disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, man lam yakul lahu syaitani sayhahu. Barang siapa usul kepada Allah tanpa seorang guru, arifilah kamil gurunya syaitan. Akan tapi semenjak wakidiyah ada, bagi pengawas wakidiyah, Bahyai Majid, Qaddas Rasulullah, mu'alifnya yang punya wakidiyah, itu menghilangkan istilah guru dan murid.
Kenapa demikian? Beliau sangat paham. Beliau sangat mengerti kalau istilah guru dan murid itu sangat berat bagi murid sendiri, berat apalagi guru. Bahkan beliau pernah dawuh, kulo kiambang dari murid, belum sanggup, apa dari guru. Seorang murid itu harus sebagai mayat, apapun yang diminta guru harus kita berikan. Walaupun istri yang kita cinta diminta guru harus kita berikan. Kalau kita ingin diakui murid oleh guru itu, saran seperti itu. Seorang guru juga berat, harus mampu mengatakan usul pada SWT. Maka itu beliau Mbah Yai Qaddasallahu sirrah ditugasi membina umat. Dan dalam tugas itu beliau diberi gambaran. Artinya beliau ditugasi membina umat tanpa pandang bulu. Tidak hanya wong Islam tok, orang wong Islam tok. Ora mung wong sing iso ngaji tok. Ora mung wong sing iso Quran tok. Beliau ditugasi membenahi seluruh umat manusia yang rusak. Sehingga beliau memakai alat untuk membenahi, menjadikan hati orang-orang yang rusak tanpa pada bulu. Hatinya sudah keluarkan yang pucat seperti saya ini. Dengan alat yang dinamakan sholawat akidiyah. Kenapa kok sholawat? Itu tadi. Beliau memahami bahwa kalau nama itu doa atau nama itu apa, nanti yang bisa mengamalkan, yang bisa menjadikan hati hanya orang-orang pandai, orang yang tidak paham agama, apalagi yang tidak memahami tata cara, itu tidak bisa. Sehingga beliau memakai alat yang dinamakan sholawat dengan tujuan semuanya, entah itu pandai atau tidak, pintar membuatan ngerti Quran membuatan, insya Allah mampu bersih hati. Nangin, nangin lagi. Kalau kita mengamalkan sholat dia, kanti penerapan lillah, jadi perintah Allah. Penerapan niat oleh Rasul, jadi tuntunan beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kanti penerapan niat lillah, jadi bimbingan bayai lah. Niki sing terakhir sangat. Mau sholawat. Derek bimbingan bayai, nani perbuatane perbuatan bayai. Ini ku sing berkata, ini ku betul betul. Lin nafsi, sing artinya dewi. Otomatis terlihat bos. Ini ku dalam segala gerak-gerik kita, ya. Baik kelakuan kita di dalam melakukan pengamal sholat dia, baik di dalam interaksi dengan manusia lain, kita harus punya adab seperti apa yang dicontohkan tadi. Kita tidak beradab, menyangka orang lebih jelek daripada kita, itu sudah tidak lembut. Niku sampun boten lembut. Terus acara waktu dia, bahaya mengendaki dalam satu hari satu malam minimal satu kali. Mujadah dengan alat 717. Udhu'iyah dalam satu minggu sekali harus dilaksanakan. Dan beliau udhu'iyah tondo enek apa orang yang golongan bukan misi Allah. Terus sahriyah, terus rubusana,
terus misalnya di Kubro. Nah di sini ada beliau yang berhak menyelenggarakan semua itu ada PSB, Penyas Wakidiyah. Terus kita mengadakan dengan pribadi, mengadakan keluar sendiri dengan pribadi tanpa memberitahukan apalagi izin PSB dan bersangkutan. Berarti itu juga jadi bos menentang bayar. Walaupun kita dengan serba ada, semuanya kita atas demikian indahnya. Tetapi kalau tidak ada izin, apalagi tidak ada keterlibatan pengurus PSB dan bersangkutan, maka tidak akan sah. Intinya, memang suara Wakidiyah itu berfungsi menjadikan hati. Tetapi dalam pengamalan biar hati kita jernih, kita harus mengikuti bimbingannya Mbah Yai. Di samping itu kita harus penerapan Rasulullah. Kalau kita sudah benar, ya, pertama dalam setiap gerak-gerik kita lillah, ya, pokoknya jangan siap kita lillah Rasul, kita lillah. Tapi kita tidak pada pengeterapan Rasulullah bos, maka kita karena di situ dikatakan belumlah bersyukur apabila seorang belum bersyukur kepada orang yang bersyukur. Di sini penetapan Rasul itu sebenarnya Mbah Yai itu tanpa kita sadari menempatkan kita orang bersyukur kepada Allah dengan penetapan Rasul. Setelah itu kita bilahkan semua ini yang menciptakan, menggerakkan Allah, lengkaplah. Berarti itu sudah pengamalan sholat itu sudah. Kemudian pengeterapan niat di waktu Rasulullah sudah. Pengeterapan di Rasulullah sudah. Pengeterapan billah sudah. Itu belum cukup sudah baik. Kalau masih mengamalkan itu masih dikatakan pembaca, bukan pengamal. Kok gitu? Iya. Karena perjuangan kafir Allah meliputi 3 perkara. Yang pertama, soal Wakidiyah sebagai amalannya yang berfungsi menjadikan hati. Yang kedua, ajaran Wakidiyah disebut petunjuk penerapan ilmu ketauhidan. Yang ketiga, tidak pandang bulu. Nah, kalau ketiga-tiganya kita lakukan bersamaan, insya Allah kita akan mendapatkan kejernihan hati yang ma'rifatillah. Di antaranya adalah beliau yang Yai. Ini juga harus saya sampaikan. Ada saya atau tidak ada saya, lebih-lebih tidak ada saya. Pengamal Wakidiyah, saya minta menjadi satu kesatuan utuh, tidak terpecah belah. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Artinya bagaimanapun keadaan kita, dimanapun kita berada, kita selalu menjadi satu. Itu contoh. Ada di daerah A gitu ya. Di daerah A itu si Fulan meninggal. Kemudian di situ ada beberapa
organisasi. Contoh, ada PSB, ada hijau, ada hitam, ada putih dan sebagainya. Nah, terus di situ kebetulan yang meninggal itu orang lembaga hijau. Kita jangan kita ke situ. Kita layak mendoakan juga. Kalau kita ingin menjadi Rasul, karena Rasulullah SAW pernah terjadi saat itu kota Madinah masih bernama Tasrif. Ada seorang non-Muslim meninggal, orang Kristen. Kemudian berhubung di situ banyak orang Muslimnya, orang Islamnya, tidak ada yang menguburkan. Kemudian Rasulullah bertanya, kenapa itu tidak ada yang merawat, tidak ada yang mengubur? Kata salah satu, ya Rasulullah itu bukan orang Muslim. Apa kata Rasulullah? Tolong dikubur. Dia juga manusia. Intinya, jangan sampai misalkan di salah satu lembaga walaupun secara keyakinan berbeda, kalau mereka mati kalau kita layak kita kubur, kita doakan. Itulah adab Rasulullah SAW. Karena apa? Adab sangat penting. Percuma amal ibadah kita setinggal kalau kita tidak punya adab. Bahkan Mbah Yai pernah mendahulukan di salah satu acara kubro. Entah itu waktu acara ibu-ibu atau remaja atau bapak-bapak. Tapi seingat saya waktu itu acara bapak-bapak atau ibu-ibu. Nyun sewu. Tidak adab yang penting. Adab ini pusat tadi akan semua terkejap. Adab tadi akan semua selesai. Dan itu intinya kan? Adab menimbulkan tidak beradab. Tidak beradab menimbulkan adab. Nah itu dulu saya pernah ditanya oleh seorang teman dan sekarang saya juga di sini. Dia pernah bertanya, maksud di mana? Maksud gini, adab menimbulkan tidak beradab. Contoh, saya anak Mbah Yai. Mbah Yai melarang pengamal mengikuti perintah anaknya yang tidak sesuai dengan waktu dia. Atau dia dengan bilah li rasul bos bi rasul bil bos bi rasul saja. Kalau bilah pasti semua sesuai. Kemudian orang bersangkutan mengikuti. Jika bersama apa yang banyak, aku boleh gak melakoni gue semua ada. Nah, itu yang banyak. Karena kita ingin apa terbayai, peti terbayai, sampai anak bayai, peti surabaya, justru suatu terbayai. Mereka melakukan perintah sapi. Nah, padahal demi ada terbayai, perintah sapi berapa nih? Padahal perintah sapi ini perintah terbayai. Nah, itu yang disebut kata adab tapi orang beradab. Sebaliknya tidak beradab menurut adab. Jangan sapi, kok mau ini. Nah, sapi ngomong orang sudah terbayai. Terus kadirakon ini, tapi kadirakon ini kata gak ada, tapi justru ada terbayai. Dah, tidak penting. Intinya, kalau anak yang bayai menyuruh apa-apa yang bertentangan jangan dilakukan. Dia kan baru sampai situ dulu. Ya dibaca. Itu juga ada berbayai. Pilih ini. Ada kalau bayai. Gak ada beranak ini. Ada beranak gak ada bayai. Insya Allah. Saya mau terkait benar. Itu pilih ada berbayai. Mereka bayai satu-satunya orang
yang mampu mengantar kita kepada sebatala. Musiratilah hadir jaliah kanti bimbingan adroi. Dan baik selalu mengajarkan adab. Bahkan di situ dikatakan beradablah dahulu sebelum kamu melakukan perintah. Terus kalau perintahnya adabnya kan kode kehormatan itu yang ngawal dia. Iya, benar itu. Sudah nanti uang aturan. Terus mana pengaman. Lah pengaman itu diapun nih. Niku ini dari poso. Nu betul. Gus. Kulo diajak kali bayi maju. Terus kulo dekok kan pun di mencari. Dekok di daerah pun di mana buat terus pun itu wonten kados apa nggih? Kados sinar tapi abrit. Dekok kembali ini terpundi. Aja dekok ae bareng. Terus buat lokasi berubah. Ujung-ujung kalau lokasi ini sudah di padang, awan. Nah ternyata ini udah kaget. Kasusnya tani, terlokasi keuangan latihan. Terus tiang itu wonten sing gosok betul sisa alokasi. Wonten sing gosok boten. Akhirnya sing boten gosok niku sakit moro nembahe sungkem. Terus masuk sungkem lu barisan burung bayai terus sampai ini bayai terus yang sebagian besar ini boten sungkem. Padahal betul mendalangan itu. Tapi boten sungkem. Bayai dulu. Tapi bayai ngawasi terlalu nyawang. Ajem pengamannya ke nyusul bayar ini pengaman. Pengaman. Nanging terputus hubungannya karo aku. Jadi aku gak bego. Tapi aku tidak aku sebagai Mbak Allah. Saya mutusnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa tak sadar. Mbak ada rumah itu. Jadi kalau ngatain apa sebabnya? Sebab itu ngamane amal aku. Kelakuan nih, dia didekoi ngeterapne petunjuk kita. Nani, keyakinan ini bos Rino. Terus pun gosong, ada kali bayi di sawah waktu jalan. Bayi bungkut, langsung bayi ini buat tebi, langsung bulu kabel mati otomatis. Sawah bulu kabel otomatis. Terus sampai nyawa bayi jadi betul sana. Aku jadi masalah. Tapi ya, kafe kerja harus buat tahu. Aku pada kue aku yang nggak mau. Gak gitu, yo kan dia mau. Kafe kekuasaan harus buat tahu. Terus sampai pada kue saya dipilih. Kalau pengen jadi banyak tak bingung. Tapi saat itu pulau benar temannya banyak. Lakonnya terus aja buat tinggalin. Terus sama teman-teman jarak yang PSI. Sama teman jarak nyapun dan salian PSI lah. Dia ngejar pulau, ngejar lagi. Waktu malam ngejar lagi kan terus bunyi. Terus sama lagi sampai isonya belum banyak. Pada mana? Nanti gue jawab.
Kula salaman iki buat kita pundi-pundi. Tapi kula batin, aku penerus organisasi sing jadikan bayai. Terus kula siap sama tepat dengan aku. Aku juga sing bayai. Dugi wong-wong sing pengen yen bayai kanthi lahir batin tulus. Yo ki bayai keterangan PSW. Bahkan Mbah Yai itu menghendaki wong-wong mengikuti Mbah Yai di dalam naungan PSW. Ini begitu. Putih manusia. Nah, di antara pengaman itu, terutama seorang pengaman. Niku kula sebut ini, tapi saat ini piyambake namun kula sebut daerah. Ini buatan itu dia ada kenal. Ini betul. Bahkan piyambak itu sampai ngeloni Mbah Ibu Nadir. Nyun ngapunten Gus. Adik kulo. Ini berjuang mati-matian. Bahkan saat mati tetap berjuang dan mengikuti petunjuk-petunjuk ngapunten. Bermata orang ini. Nanging kok kula ansari sapa pada waktu mujahadah ada kula disiksa. Terus maka niku kula kepengen ibu kula. Ibu kula bapak kula keantang. Padahal bapak kula berjuang sekedap. Bapak kula berjuang niku antara tahun 87 sampai 89. Namun ada tahun kok antang mereka malam itu. Terus pun dia ada mulai 89 sampai 2005. Baik betul kok malah disiksa. Berjuang mati-matian. Bahkan sampai menabuh kata bodoh ini baru-baru bodoh bisa dibunuh. Kemana kata seperti itu? Buat ngatan di samping roh, sama jaga mau. Auratin apa? Buat bicara kata. Auratin itu aurat yaumiyah. Kalau ini sudah kok enteng? Pun enteng ini. Nanging saat dulu ngamalaken niku nggih salam-salam. Kok ngoten? Pun ngaten ora. Sama pengen roh jawaban mboten. Lek mboten pengen monggo, pengen roh lakonan tok aja kok. Nggih pun bari lakoni. Pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada wacana Kanjeng Nabi 1. Assalamualaikum ya Sayyidi al-Ghazali Bayai. Assalamualaikum ya Imamain ya Hadrati Imamain wakil Ghazali zaman pisan. Assalamualaikum ya Khalifatul Imam Mahdi Khalifatul Imam Mahdi Imam Mahdi tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadrati Imam tidak. Assalamualaikum ya Baba Rahmah ila Hadrati ya Fatihah tidak. Assalamualaikum ya man miftahal la ilaha illallah. Ada apa tadi? Yang man miftahal la ilaha illallah. Manten kuwi terus mujahadah pitulas. Sama dari luwe hapine sampeyan tambahi manten bakul ja pitulas Fatihah. Ya ayat Rasulullah lengkap. Niku 313. Dipodo agar karulat. Terus sekitar 3 jam mungkin ngebelai pulau. Nah, nyun apunten. Rahasiane Pak No. Teng kitab Papiru. Kitab Papiru sama nuwun duwe. Kula nanti enggak ada tapi sing nyepane sanes pengamal. Ke Jawa Timur. Apa ngene? Iki aku nate maca tapi sing tak waca kuwi beda untuk kita kapiru. Sita waca kuwi Tazkiratul Qulub Pasal Marifat karangan Mbah Wajid.
Kuwi isine ngene. Misal baru. Sak bejo bodhone wong urip ning donya sing wis metuhi selawat sing fungsine ngresiki ati lan sing wis metuhi luwih-luwih ngamali cicire urip. Kuwi enak terus sak sora-sore wong ning donya lan akhirat. Ora wong wis metuhi amalan sing ngresiki ati lan ngerteni urip anane ora ngerteni sapa sing ngeto. Umbi terus. Kalau dia baca video mana? Terus baca jawab mana? Baik jawab apa? Pengen paham itu kalau saya berlaku, insya Allah jawab. Nah, kita jangan berbuat kali. Demi apa baik jawab mana? Nih, yang ngapain? Baik jawab. Kalau pengen terjemah ini kita kalau saya berlaku. Nah, kita ulang. Masuk seperti, wes, wong tuamu loro. Kuwi keterangane sing akhir, sing pertama. Sak bejo-bejone wong donya luwih akhirate yen wis nemoni ilmu sing ngresiki ati. Lan lakoni urip ngerteni sapa sing nyeto. Artine dia pengawas dia memahami nglakoni pengawas dia nglakoni siji urip lan memahami meyakini bahayai sebagai pencipta. Terus adik kula niku sing kedua berarti nggih. Sak apa-apa sih wong asal-asale wong luwih akhir. Wis metu iso suatu amalan sing fungsi mesti ati lan metu jure panai gak ngerti sapa sing itu. Adik sama nama suatu dia. Wis nglakoni suatu dia. Tapi orang ngerti sopan bae. Wis mana berarti bayar dia enggak? Nah, kan berarti bayar dia. Sekali pulau, ya wis. Saja dia. Pulau tak dari mana? Kue malah setan. Kue malah setan. Ngomong dari pos. Malah kue yakin aku dibayar enak. Mereka kalau aku yakin nah bahasa mereka dengan asal Allah. Ya mana bos? Mereka. Sapa wong kang pindah ning gone guru sing luwih cecek ilmune. Guru sing pertama sing luwih dulu ilmune terputus. Ora mung ngerti subhanallah. Guru sing luwih ndek ilmune guru kedua kan bisa ngerti. Juga subhanallah. Ora aku dari gunaku. Aku lebih kembali ke pengajaran ini. Kan malah bis. Dadi ora ada. Kulo ada. Ya alhamdulillah banyak tapi. Terus selalu menjadi atin bagi mari pulau. Terus kan mana bos, sama ya. Terus sama mulai sering interaksi berbayai, jadi ada yang berbayai, nyuruh apa berbayai. Belum ada. Ya alhamdulillah. Ilmu kias dan jawab petunjuk Allah. Hidayah Allah. Sipatus pengamas yang pun nglampahi amas dia. Dibalik kasih Allah dibalik menjadi asline dikenal bayai sehingga bayai kerso ngakoni awake sebagai pengawal dia. Monggo niki kula pitun dalu mau kita yakini nggih. Kula mengke sandonga mengke jenengan amin nggih. Saya dari semua pulau memang tentang sampean percaya oleh pulau dengan tulus. Percaya, percatus. Saya percatus semua itu demi rasa sayang pulau tentang dengan sampean. Percatus. Alhamdulillah. Mau kita mujadah sekedap mungkin pulau suwun dua pulau panjang amin ini sepatutnya jauh dengan Allah. Kemarin ini malam dunia Al-Quran deh.